إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita sudah masuk dalam bab tentang At-Targhib fi ittiba'il kitabi was sunnah, anjuran untuk ittiba kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis ke-38. An Abi Shuraih Al-Khuza'i qal kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah qalu bala qal inna hadzal Qur'an sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaydikum fatamassaku bih فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. Dari Abu Shuraih Al-Khuza'i, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Lalu beliau bersabda, bergembiralah, bukankah kalian bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah? Mereka berkata, benar wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali yang ujungnya ada di tangan Allah dan ujung satunya lagi ada di tangan kalian. Maka peganglah ia kuat-kuat. Sesungguhnya kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa setelah Al-Quran. Artinya apabila kalian mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya selama-lamanya. Kemudian hadis yang ke-39 juga mirip isinya, dan diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, ia berkata, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Juhfah, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Juhfah. Faqala lalu Rasulullah bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anni rasulullah wa anna al-Qur'ana ja'a min indillah. Bukankah kalian bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, dan bahwasanya Al-Quran datang dari sisi Allah? Qulna bala, kami berkata benar. Qala fa'abshiru fa inna hadzal Qur'ana tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaydikum fatamassaku bih fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Maka bergembiralah, sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya di tangan Allah dan ujung satunya lagi di tangan kalian. Maka peganglah ia kuat-kuat. Sesungguhnya kalian tidak akan binasa dan tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Dua hadis ini, akhi, menunjukkan ya anjuran kita untuk mempelajari Al-Quran. Yang tentunya mempelajari Al-Quran konsekuensinya adalah mempelajari hadis. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad ya adzikr, itu Al-Quran, litubayyina lin-nas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Artinya Rasulullah SAW fungsinya adalah penjelas terhadap Al-Quran. Berarti Al-Quran membutuhkan hadis. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya kita ittiba kepada Al-Quran dan hadis. Wajibnya kita mempelajarinya, mengkajinya, dan terutama mengamalkannya. Karena saudaraku sekalian, orang-orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, yang diberikan oleh Allah At-Taurah dan Injil,
dari orang-orang sebelum kita ketika mereka tidak mempelajarinya, tidak pula mereka mengamalkannya, Allah cela dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, "Mathalul ladzina yuhammilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, artinya tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Kamathalil himar, bagaikan keledai, kata Allah. Yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab besar. Jangan sampai kita umat Islam bagaikan keledai, saudaraku. Allah sudah berikan kepada kita Al-Quran, dan ternyata kita tidak peduli dengan Al-Quran. Kita hanya jadikan Al-Quran sebagai hiasan-hiasan dinding. Kita hanya jadikan Al-Quran sebagai apa? Ya, disimpan di lemari-lemari. Sementara kita tidak membacanya, kita tidak mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW suatu malam bermimpi dibawa oleh dua malaikat, dan mimpi para nabi itu hak. Lalu diperlihatkan azab-azab kubur. Di antara yang Rasulullah lihat adalah seorang laki-laki yang ditidurkan terlentang. Lalu ada orang lain satu lagi membawa batu besar. Kemudian batu itu diayunkan dan kepala orang yang terlentang itu dihancurkan dengan batu itu. Lalu batu itu menggelinding. Dikejarnya batu tersebut, diambil, kemudian ketika kembali kepala orang itu sudah bagus kembali, dihancurkan lagi. Siapa dia? Orang yang ternyata terlentang dan dihancurkan kepalanya. Kata malaikat itu, ya, ia adalah rajulun akhadhal Quran. Dia adalah seorang yang mengambil Al-Quranul Karim. Sudah diberikan padanya Al-Quran, ada padanya Al-Quranul Karim. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, dia tidak membacanya, tidak pula mengamalkannya. Wa nama an salatil fardhah, dan dia pun juga tidur dari salat 5 waktu. Akibatnya apa yang terjadi? Diazab dalam kuburnya, ya akhi. Makanya dari itu, ya akhi, ini di Al-Quran. Al-Quran yang ada pada kita ini hidayah untuk hidup kita. Ya, namun tentunya musuh-musuh Allah akan berusaha bagaimana kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Bahkan na'udzubillah, lisan-lisan mereka begitu najis, begitu busuknya, yang menyifati bahwa Al-Quran itu katanya mengajarkan kekerasan, mengajarkan terorisme, na'udzubillah, yang sebetulnya orang ini benci kepada Al-Quran. Ya, yang sebetulnya orang ini tidak faham Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan kemunafikan, na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengkaji Al-Quran. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpegang kepada Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terdapat padanya kunci-kunci? Artinya, apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci mati? Ya, na'udzubillah. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, Allah juga berfirman, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau ingat? Ya akhi, ini dia Al-Quran. Allah turunkan dari langit kepada Rasulullah SAW, bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membinasakan kita, tapi hakikatnya untuk memberikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kita. Baca Al-Quran. Ya, di sana kita akan mengenal Tuhan kita siapa. Siapa yang pencipta langit dan bumi.
Baca Al-Quran, kita akan mengetahui bagaimana dakwah para nabi di sana. Ternyata semua nabi dan rasul sama dakwahnya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan kesyirikan. Baca Al-Quran, di sana terdapat hukum-hukum yang sangat adil, yang penuh keadilan karena ia turun dari Rabb yang Maha Adil. Baca Al-Quran, di sana terdapat kisah-kisah orang-orang sebelum kita yang Allah binasakan sehingga menjadi pelajaran ya untuk kita agar kita tidak ditimpa seperti yang menimpa mereka. Baca Al-Quran, akhi, karena Al-Quran ini penuh dengan apa? Bimbingan dan ketenangan hidup bagi orang-orang yang mau berpikir. Adapun orang-orang yang tidak mau berpikir atau pikirannya rusak, menganggap Al-Quran itu hanya beban dalam hidupnya, bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Keledai tidak tahu apa yang ada di punggungnya. Bagi keledai, kitab ini adalah memberatkan dia. Maka kalau kita menganggap Al-Quran ini hanya sebagai beban dalam hidup kita, berarti kita menganggap, ya, berarti kita ini sudah masuk ke dalam kategori keledai, saudaraku sekalian. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ya akhi, Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis ini untuk pegang kuat-kuat Al-Quran. Beliau bersabda, "Inna hadzal Qur'anu sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaydikum fatamassaku bih fa innakum lan tadhillu wa lan tahliku ba'dahu abada." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali, ya, yang ujungnya ada di tangan Allah dan ujungnya ada di tangan kalian. Maka pegang kuat-kuat, kata Rasulullah SAW, tali Allah ini. Tali Allah ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan peganglah kuat-kuat tali Allah seluruhnya. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah mengatakan, pegang kuat-kuat tali Allah ini seluruhnya. Pegang kuat-kuat. Jangan dilepas, akhi. Karena kalian, kata Rasulullah, tidak akan tersesat kalau kalian mempelajari dan mengkaji Al-Quran dengan benar, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun kalau kita kaji Al-Quran dengan akal pikiran kita saja, lalu kita memahami dengan pemahaman kita saja, pasti tersesat. Karena Al-Quran, akhi, harus ditafsirkan dengan hadis, harus ditafsirkan oleh orang-orang yang paham, ya, tentang hakikat daripada bagaimana, ya, Al-Quranul Karim. Dan tentunya yang paling paham adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah saudaraku sekalian, ini dia Al-Quran. Baca, ya, kalau bisa setiap hari jangan lupa membaca Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya, ya, untuk bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mengkhatam Al-Quran kalau bisa sebulan sekali. Makanya para sahabat dia berlomba-lomba. Ada di antara sahabat yang mengkhatam 3 hari sekali, ada yang mengkhatam 7 hari sekali, ada yang mengkhatam 15 hari sekali, ada yang mengkhatam sebulan sekali. Ya, mereka berlomba-lomba. Sehingga akhirnya dengan Al-Quran berkahlah hidup mereka dan waktu-waktu mereka. Sementara kita, ya, kita jauh dari Al-Quran, akhi. Maka bagaimana Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasianya kepada kita, sementara kita jauh dari Al-Quran? Seseorang biasanya mau curhat kalau ia merasa dekat dengan seseorang. Demikian pula kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, Al-Quran pun akan membukakan rahasia-rahasianya kepada kita. Allah akan bukakan pemahaman-pemahaman yang benar terhadap Al-Quranul Karim. Maka bukankah lebih baik, ya, hati kita dekat dengan Al-Quran daripada dekat dengan nyanyian? Bukankah lebih baik hati kita, ya akhi, dekat dengan Al-Quran, dengan kalamullah, firman-firman Allah Jalla wa'ala, daripada hati kita dekat, ya, dengan ayat-ayat setan? La wallah. Maka ya akhi, ini dia Al-Quran. Ya, jadikan ia sebagai pelipur lara kita. Jadikan ia sebagai cahaya dalam hidup kita.
Jadikan Al-Quran itu ya akhi sebagai embun yang menyejukkan hati dan kalbu kita. Itulah Rasulullah SAW meminta kepada Allah, antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini rabi'a qalbi, ya air yang menyejukkan hatiku, wa nura sadari, dan cahaya dadaku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku, ya, dan kesedihanku. Subhanallah. Kalau kita sudah jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara hidup kita, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW menjadikan ya salat, yang tentunya dalam salat membaca Al-Quran, ya, sebagai pelipur lara. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla. Adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara yang susah, yang sulit, segera beliau salat. Ya, Masya Allah. Kita masuk hadis yang ke-40. Wa anhu aydan, yakni Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'. Wa Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia di haji wada'. Beliau bersabda, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabihi al-hadis rawahul hakim wa qala sahihul isnad. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia di haji wada. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan, ya, telah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian. Akan tetapi setan ridho untuk ditaati pada selain itu, dari apa yang kalian anggap remeh dari amalan kalian. Subhanallah. Maka waspadalah, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang kuat padanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Ia adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihatlah, ya. Rasulullah mengabarkan bahwa setan, ya, ketika Rasul bersabda itu, setan merasa sudah putus asa untuk disembah di negeri kalian. Tapi setan punya cara loh untuk menyesatkan anak Adam. Apa caranya? Di antaranya di sini yang Rasulullah mengatakan, walakin radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalik. Akan tetapi setan ridha untuk ditaati pada selain itu. Mimma tuhaqiruna bihi a'malikum. Yaitu amalan-amalan yang kalian anggap remeh. Artinya bahwa di antara pintu setan yang luar biasa adalah meremehkan amal. Karena orang kalau sudah meremehkan sesuatu, itu artinya dia akan tinggalkan. Kalau ada orang yang meremehkan dosa, itu artinya dia akan melakukannya. Ketika dia menganggap, cuma dosa kecil ini kok, nanti juga bisa digugurkan oleh sholat, nanti juga bisa digugurkan oleh zikir. Akhirnya karena dia menganggap remeh dosa tersebut, dia biasanya akan mudah melakukannya, berani dia melakukannya. Ketika dia meremehkan suatu amal saleh, cuma sunnah ini, nggak sampai wajib kok, ya. Kalau sunnah kan kalau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tandanya dia akan mudah meninggalkan amal sunnah, karena dia sudah menganggap remeh. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun.
Dan seorang mukmin tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, tidak boleh. Ingat akhi, dosa yang kecil saat diremehkan itu bisa jadi menjadi besar di mata Allah Jalla wa'ala. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar pada beberapa keadaan. Di antaranya yang pertama, kata beliau, ketika dianggap remeh. Dianggap remeh. Meremehkan dosa. Berapa banyak dosa-dosa yang kecil justru malah mencelakakan dan membinasakan pelakunya. Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dia anggap remeh, la yulqi biha balan. Ternyata gara-gara ucapan itu dia dimasukkan ke neraka jahanam sejauh 70 tahun. Mengerikan. Ya. Jangan kita anggap remeh dosa sekecil apapun. Orang yang menganggap remeh dosa itu salah satu perangai kemunafikan, akhi. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dzambahu, ya. Mukmin itu ketika melihat dosa itu walaupun kecil bagaikan gunung yang hendak menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik, kata Ibnu Mas'ud, melihat dosa itu bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya. Dianggap kecil sudah. Diremehkan oleh dia. Jangan ya akhi, jangan kita menganggap remeh dosa sekecil apapun. Ya. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Waspadalah, kata Rasulullah, dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, hati-hati. Fa innaha minallahi taliban, karena ia memiliki malaikat pencarinya dari Allah Jalla wa'ala. Hati-hati akhi. Jangan remehkan dosa sekecil apapun dan jangan remehkan amalan soleh sekecil apapun. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian dari neraka walaupun dengan berinfak setengahnya kurma. Bayangkan, setengahnya kurma. Siapa di zaman ini yang berinfak dengan setengah kurma? Sesuatu yang tak bernilai pasti. Iya. Tapi Rasulullah tegas mengatakan, takut kamu dari neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Masya Allah. Artinya jangan remehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi amalan kecil itu karena keikhlasan kita, Allah perbesar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, idza tasaddaqa ar-rajul min kasbin tayyibin bi adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu bi yaminihi hatta tasira mithlal jabal. Atau kama qala. Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangkan sehingga menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Makanya akhi, jangan sekali-kali punya sifat meremehkan. Anda seorang bekerja di sebuah perusahaan lalu Anda meremehkan pekerjaan Anda, biasanya Anda akan menyia-nyiakan pekerjaan dan tidak amanah. Anda seorang pejabat dan menyia-nyiakan jabatan Anda dan dianggap bahwasanya jabatan itu tidak akan ditanya oleh Allah, biasanya Anda akan menyia-nyiakan jabatan dan tidak amanah. Siapapun orang yang meremehkan sesuatu, ya akhi, itu akibatnya buruk. Apalagi kalau kita meremehkan dosa, kita meremehkan amalan saleh. Wallahi, itu pintu setan yang besar ya untuk kita terjerembab dalam dosa atau untuk meninggalkan amalan saleh. Maka Rasulullah SAW ya mengingatkan ini.
bahwa setan, kata Rasulullah, telah merasa putus asa disembah di negeri kalian. Akan tetapi setan ridha untuk ditaati pada selain itu dari yang kalian remehkan dari amalan kalian. Ya. Fahdharu, kata Rasulullah SAW, waspadalah. Jangan sampai, maksudnya waspada kalian, jangan sampai meremehkan amal. Inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian. Ma ini tasamtum bih, sesuatu yang jika kalian pegang kuat-kuat, falan tadhillu abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ya. Apa itu? Kitabullah dan sunnah nabinya salawatullahi alaihi wasallam. Pegang ini ya akhi. Wallahi ini pasti, siapapun yang memegang ini pasti bahagia. Pasti diberikan hidayah. Naam. Jangan sampai kita ya akhi ya, merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis sehingga akhirnya membutuhkan filsafat manusia. Lah. Kita tidak butuh filsafat manusia. Kita membutuhkan Al-Quran dan hadis saja. Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apakah tidak mencukupi mereka apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran? Apakah tidak mencukupi Al-Quran dan hadis yang ada pada diri kita, pada kita ini? Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari? Lalu kemudian kita sibuk mempelajari tentang filsafat manusia, ya, kaum filosofis yang notabene ternyata bukan muslim juga, yang tidak paham juga tentang Al-Quran dan hadis juga. Lantas kemudian kita lebih berbangga ketika membawakan perkataan-perkataan si fulan dan fulan dari orang-orang barat dan para ahli filsafat daripada membawakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat, ucapan para ulamaul Islam. La wallah. Kalau begitu kita termasuk orang-orang ya akhi yang tertipu akhi. Padahal kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa aku telah meninggalkan untuk kalian nih, yang menjadi warisan Rasulullah itu ini. Kata Rasulullah, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Wa innama warathul ilm, tapi yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu, berupa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW telah mewariskan ilmu kepada kita. Wa innama warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi berupa ilmu, maka sungguh ia telah mengambil keuntungan yang banyak. Wallahi ya akhi, keuntungan Rasulullah, warisan Rasulullah berupa ilmu ini lebih berhak untuk kita berebut daripada berebut warisan orang tua kita. Wallahi ya akhi, warisan Rasulullah berupa ilmu ini adalah keberuntungan untuk hidup kita. Semangatlah kita untuk mengkaji warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk hadis yang ke-41. Asar Ibnu Mas'ud, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, al-iqtisadu fi sunnati ahsan min al-ijtihadi fil bid'ah. Bersikap sedang dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi bid'ah. Ya. Maksudnya, akhi, perkara yang bid'ah itu tidak diterima oleh Allah. Sehebat apapun seseorang bersungguh-sungguh dalam sebuah amalan tapi ternyata itu bid'ah dalam agama, tidak akan diterima. Karena Rasulullah SAW sabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, dalam perkara kami ini, apa-apa yang bukan darinya, maka ia tertolak. Dalam satu riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Ya, ditolak sama Allah.
Karena Allah ingin diibadahi dengan apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan selera kita? Bukan. Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan sesuai dengan yang kita pandang baik. Bukan. Karena yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu dan ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Dan yang Allah cintai dan ridhai yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Karena para ulama tidak mendapatkan wahyu. Berarti kewajiban kita ya dalam beribadah kepada Allah karena harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, berarti harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang menurut kita baik, bukan. Terkadang ada orang mengatakan ini kan baik, kita katakan ya akhi. Menurut kamu baik itu belum tentu di sisi Allah baik ya akhi. Ibadah itu hak Allah bukan hak kamu. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan menurut yang kamu pandang baik. Bukan sama sekali. Maka ibadahi Allah dengan sesuai dengan syariat tuntunan Rasulnya. Karena itulah yang Allah cintai dan ridhai. Maka kalau ternyata kamu beribadah dalam tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kamu sudah berbuat bid'ah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan bersikap sedang dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengamalkan bid'ah, karena itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, ya saya kira cukup pembahasan kita pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah membacakan dan menjelaskan hadis-hadis dari Kitab Sunnah yang baru dan hingga ayat yang hingga hadis yang ke-41 yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau mendengar. Baik Ustaz, yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah yang berada di Cibubur. Di zaman internet ini banyak yang menawarkan dakwahnya di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak sekali para da'i muncul di zaman ini Ustadz. Semuanya menyatakan di atas Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ini membuat yang awam melahap semuanya tanpa memfilternya. Dan tidak sedikit juga yang tergelincir dalam kesesatan. Bagaimana sebenarnya ciri khas dakwah yang hak, yang lurus sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Ustadz? Allah subhanahu wa ta'ala ia menyebutkan tentang ciri dakwah yang hak. Itu dalam surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah mengatakan katakanlah inilah jalanku. Katakan hai Muhammad inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Ini ciri yang pertama. Aku berdakwah kepada Allah. Bukan kepada organisasi. Bukan kepada partai. Bukan kepada dirinya. Bukan. Tapi dia berdakwah untuk supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Bukan meninggikan kalimat si fulan wa alan. Bukan meninggikan kalimat si anu, bukan meninggikan kalimat sendiri, bukan. Karena kita lihat di zaman sekarang ya, banyak orang yang lebih senang meninggikan kalimatnya sendiri. Ya, meninggikan kalimat organisasinya. Meninggikan kalimat partainya, meninggikan kalimat yayasannya, bukan. Itu semua bukan di jalan Allah. Akan tetapi ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, artinya kepada agama Allah, supaya manusia semua kembali kepada agama Allah, ya, kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat.
Ala basiratin ana wa manittabani. Ini ciri yang kedua. Di atas basirah. Apa itu basirah kata para ulama? Yaitu ilmu yang dalam. Keilmuan yang dalam tentang Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Dia menguasai juga ilmu-ilmu alatnya, berupa bahasa Arabnya, usul fikihnya, dan yang lainnya. Dia bisa juga menguasai ya mana yang perkara yang masih diperselisihkan ulama, mana yang sudah menjadi ijma mereka. Dia juga faham bagaimana tata cara mentarjih. Di atas keilmuan yang dalam. Bukan hanya sebatas pintar bicara. Bukan hanya sebatas pintar beretorika, bukan. Tapi benar-benar di atas ala basirah, di atas basirah. Itu keilmuan yang dalam yang dia sampaikan, qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulullah SAW, dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Ya, karena generasi yang paling dalam ilmunya adalah generasi sahabat. Mereka semua di atas basirah. Iya. Ciri yang ketiga apa? Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Artinya dakwahnya fokus kepada tauhid. Mensucikan Allah dari kekurangan. Menjelaskan manusia tentang bahaya syirik. Mendakwahkan manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Ya. Itu yang merupakan dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul memfokuskan dan menitik beratkan dakwahnya kepada tauhid. Bukan berarti yang lain tidak dibahas. Akan tetapi dakwah tauhid ini yang terus mereka sampaikan supaya manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan kesyirikan. Lihat ya, dalam surat Yusuf ayat 108 di sini Allah menyebutkan ma'alim, rambu-rambu dalam berdakwah. Berarti ciri dakwah yang benar seperti itu. Yang pertama tadi, dakwahnya untuk supaya kalimat Allah yang paling tinggi, bukan menegakkan kalimat organisasinya, bukan pula ya yayasannya, bukan pula dirinya dan yang lainnya. Maka kalau kamu melihat ada orang yang dakwahnya untuk meninggikan kelompoknya, ya, organisasinya, partainya, dia bukan meninggikan kalimat Allah hakikatnya. Yang kedua tadi sudah kita sebutkan, saya ulangi lagi, di atas basirah, keilmuan yang dalam. Berarti mewajibkan orang pengikutnya untuk menuntut ilmu terus dan fokus menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu menyuruh ya supaya kita fokus menuntut ilmu, fokus menuntut ilmu, fokus menuntut ilmu. Ya, maka kalau ada dakwah yang fokusnya hanya bukan menuntut ilmu, tapi membuat aksi-aksi yang sama sekali jauh dari keilmuan. Ya, atau membuat gerakan-gerakan yang juga tentunya jauh dari bimbingan para ulama. Ya, atau membuat orang pengikutnya itu zuhud dari ilmu dan malas menuntut ilmu, itu bukanlah thariqah yang benar, tata cara yang benar, saudaraku sekalian. Nah ini jadi ya, kalau kamu ingin melihat dakwah yang hak itu adalah dakwah yang memenuhi tiga ciri tadi. Kalau ada orang mengaku Al-Quran dan hadis, semua orang bisa mengaku. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengabarkan akan munculnya firqah sesat yang namanya Khawarij, yang Rasulullah sifati dalam hadisnya yang sahih itu, bahwa Khawarij itu adalah kilabun nar, anjingnya neraka. Ternyata ketika Rasulullah menyifati orang Khawarij apa? Yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Maksudnya apa? Dalam satu riwayat Abu Daud dijelaskan, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka padahal tidak. Kenapa? Karena saking dangkalnya pemahaman mereka. Mereka pahami dengan otaknya sendiri, tanpa merujuk pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Dan Rasul juga menyifati orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah. Ternyata orang Khawarij disifati oleh Rasulullah membawakan Al-Quran, membawakan hadis. Tapi kok hasilnya malah sesat.
Rasulullah bersabda, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini seperti melesatnya busur panah dari buruannya. Kenapa? Karena orang Khawarij memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya sendiri. Tidak mau merujuk para sahabat, tidak mau merujuk para tabi'in, para ulama mereka, tidak mau merujuk para ulama Islam yang mengikuti manhaj Rasul dan para sahabatnya. Generasi awal itu jauh lebih baik daripada generasi belakangan, saudaraku. Makanya salah besar kalau ada orang yang lebih mengikuti pendapat ulama belakangan dan meninggalkan para ulama salaf terdahulu. Ini pun sebuah kesalahan besar. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, kata Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka siapa? Itu muhajirin dan ansar. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lihat, Allah ridha kepada siapa? Kepada muhajirin dan ansar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti ini tanda yang keempat. Dakwah yang hak adalah menyeru untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. 3 generasi yang Rasulullah sebutkan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ini dia 3 generasi yang harus kita kaji, kita gali keilmuan mereka. Dan alhamdulillah ada dalam kitab-kitab yang termaktub oleh para ulama. Maka salah besar kalau kita hanya merujuk kitab ulama-ulama belakangan. Lalu kita tinggalkan ulama-ulama salaf terdahulu. Karena ulama salaf terdahulu lebih a'lam, lebih ahkam, ya lebih aslam. Mereka lebih tahu, lebih faham, lebih selamat jalannya. Ya dibandingkan dengan ulama-ulama belakangan. Walaupun ulama-ulama belakangan kita baca kitab mereka, namun kalau tidak sesuai dengan akidah salafus saleh, pemahaman salafus saleh, maka tentu kita menolaknya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya yang kedua kami angkat di layanan pesan singkat masih ada pertanyaan. Ya Ustadz, benarkah dakwah pada saat ini agar kiranya mengurangi kata bid'ah? Bahkan ada yang bilang menghilangkannya diganti dengan kata lain. Karena kata bid'ah itu, katanya itu, pada saat ini tidak disukai oleh mereka para pelaku bid'ah itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapannya Ustaz? Iya, ketahuilah saudaraku, kata bid'ah adalah lafaz, termasuk lafaz syariat. Iya. Dalam ayat Al-Quran juga ada, dalam hadis-hadis juga banyak. Dan dalam ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama juga dalam kitab-kitab mereka banyak sekali. Cuma masalahnya di zaman sekarang, ya dalam menghukumi bid'ah ada orang yang gulu berlebih-lebihan. Sehingga sedikit-sedikit dianggap bid'ah. Ada juga yang terlalu meremehkan. Sehingga semuanya tidak dianggap bid'ah. Yang benar adalah yang tengah-tengah. Tidak gulu berlebihan. Tidak juga kita meremehkan. Lafaz bid'ah ini lafaz syariat, tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Iya. Nanti kalau lafaz bid'ah ini dihilangkan, nanti lama-lama lafaz syirik akan dihilangkan lagi. Nanti lama-lama lafaz-lafaz yang lainnya dan lafaz-lafaz syariat yang indah akan terus dihilangkan satu persatu. Iya. Naam, kita tetap menggunakan lafaz bid'ah. Namun tentunya dengan secara ilmiah kita jelaskan. Kita pahamkan kepada masyarakat hakikat bid'ah itu seperti apa. Kenapa bid'ah itu dilarang?
tapi juga kita tidak sembrono dalam menilai suatu perkara itu bid'ah atau bukan. Ya. Memang ya di zaman sekarang ada sebagian orang menjadikan ciri-ciri teroris itu suka membid'ah-bid'ahkan. Sebetulnya ini yang berbicara ya ternyata kategorinya orang-orang yang doyan bid'ah dan tidak suka orang-orang yang membahas tentang bid'ah dan sunnah. Ya kita tidak gubris itu. Apakah hanya karena misalnya jenggot ciri teroris kemudian kita tinggalkan jenggot? Ya janganlah. Karena apakah hanya karena cadar itu dianggap ciri teroris kemudian kita tinggalkan cadar? Jangan. Itu semua sunnah Nabi, bukan sunnah teroris. Demikian pula lafaz bid'ah. Lafaz ini adalah lafaz syar'i yang Rasulullah selalu ucapkan di setiap hari Jumat. Ya fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahkan ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah memberikan dua solusi. Apa solusi yang pertama? Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, ini solusi yang pertama. Saat kalian melihat perpecahan, ya, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Abu alaiha bin nawajid, gigit ya dengan gigi geraham. Lalu Nabi mengatakan yang kedua apa solusinya? Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan karena setiap bid'ah itu sesat. Tidak mungkin kita menjauhi bid'ah kalau kita tidak membahas bid'ah ya. Tapi bahaslah ya dengan ya kalimat-kalimat yang menyejukkan. Ya, tetap kita menggunakan kata bid'ah tapi jelaskan bahwa hakikat bid'ah itu seperti ini. Kita pun juga ya tidak mudah menyesatkan orang. Karena tidak setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap sebagai ahli bid'ah, tidak juga. Bisa jadi karena ketidaktahuan, harus kita jelaskan dulu, pahamkan dulu kepada manusia. Ya, karena masalahnya yang disebarkan di masyarakat ini bahwa pelaku bid'ah atau bid'ah itu ya kalau kita sudah menilai suatu bid'ah itu artinya pengadilan akhirat. Artinya sama saja kita mengecap pelakunya pasti neraka. Ini salah besar. Ya, karena keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan siapapun dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau neraka, tidak boleh. Karena untuk memastikan si fulan itu surga atau neraka butuh dalil dari Allah, kan itu hak Allah semata. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa tegas memberikan kepada kita kaidah ini. Kata beliau, orang yang jatuh kepada perbuatan maksiat dan bid'ah dan perkara-perkara yang memang pelakunya terancam masuk neraka, bisa jadi ia tidak masuk neraka. Karena apa? Bisa jadi bitaubatin mahiyah, kata beliau. Bisa jadi karena adanya taubat, atau bihasanatin, atau karena ada perbuatan amal soleh yang besar di sisi Allah sehingga menggugurkan dosanya, atau karena musibah yang berat yang menghampiri hidupnya sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya, atau ia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW karena ia wafat di atas la ilaha illallah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Iya. Ya, semua bid'ah itu sesat dan kita jelaskan kepada manusia bahwa bid'ah itu sesat. Tapi orang yang jatuh kepada kebid'ahan ya tidak bisa kita langsung cap si fulan ya pasti sesat. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu keadaannya. Bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi dia terkena syubhat, bisa jadi dia tidak faham. Ya penting kita untuk jelaskan dulu dengan ya ilmiah, sejuk dan cerdas. Yang jelas ya akhi, ya kata-kata bid'ah ini lafaz syariat. Lafaz syariat tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Kata sholat adalah lafaz syariat,
tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Kata zakat, sebagaimana juga haji, umroh, dan semua yang sifatnya lafaz-lafaz yang berasal dari syariat, itu lafaz yang berasal dari firman-firman Allah dan sabda Rasulullah. Lafaz-lafaz wahyu ya tidak bisa digantikan dengan lafaz-lafaz buatan manusia. Allahumma kecuali kalau memang ya di suatu tempat misalnya malah menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Dan kaidah tentunya mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah ya lebih dikedepankan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Kalau memang ternyata ya secara kenyataan mudaratnya jauh lebih besar, tidak apa-apa. Ya kita menggunakan kata seperti tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan yang lainnya untuk memahamkan sedikit demi sedikit manusia tentang hakikat sunnah terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, yang ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah Di Bengkulu. Ya, silakan langsung ke pertanyaan. Iya. Mau nanya ini Ustaz, di rumah ini saya ada warung. Terputus-putus Ibu, mohon dicari mungkin posisinya yang sinyalnya bagus. Iya, ya. Karena ini warungnya aktif. Jadi waktu sholat itu kami nggak menutup itu. Waktu sholat kenapa? Tidak? Nggak ditutup warungnya, posisinya Ustaz. Nggak ditutup warungnya, gitu aja. Jadi saya sholat di belakangnya tuh. Oh, sholat di warung maksudnya? Iya, ya. Apa boleh Ya, gitu? iya. Baik. Baik, ditunggu jawaban. Apa ini? Iya. Kedua, apa boleh kita Cukup Ibu satu saja pertanyaannya. Ya? iya, seorang wanita tidak wajib sholat di masjid. Ya, wanita yang paling utama justru sholat di rumahnya. Kalau ibu yang menjaga warung, kemudian terbekumandang adzan, ya, maka ibu tidak ada kewajiban untuk pergi ke masjid. Ya, namun kalau ada laki-laki muslim yang datang di saat itu untuk belanja, ibu berusahalah untuk mendakwahinya supaya dia sholat pergi ke masjid, ya, agar dengan seperti itu ibu bisa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk hari Jumat, ya, ibu tolak, ya, kalau ada yang membeli adalah seorang laki-laki muslim yang dia wajib sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena jual beli saat adzan Jumat dikumandangkan itu haram. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa jual belinya tidak sah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dipanggil menuju ya salat Jumat, maka segeralah pergi kalian menuju salat dan tinggalkan jual beli, kata Allah. Ya, maksudnya yang disuruh meninggalkan siapa? Yaitu yang wajib Jumatan. Adapun kalau yang tidak wajib Jumatan seperti wanita, maka jual beli mereka sah pada waktu itu. Jadi ya, untuk di hari Jumat, ya, ibu tidak menerima pas adzan Jumat dikumandangkan, ibu tidak boleh menerima ya seorang laki-laki muslim yang sudah balik dan berakal untuk membeli, tidak boleh. Wajib ibu tolak. Ya, kenapa? Karena dia laki-laki ini punya kewajiban untuk pergi sholat Jumat, dan jual belinya laki-laki yang wajib sholat Jumat pada waktu dikumandangkannya adzan Jumat itu tidak sah, ya, haram. Wallahu a'lam. Nah. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk ibu yang berada di Bengkulu, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Dan selanjutnya kami terima kembali di layanan telepon, masih silakan. Pak Ustadz? Nah, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa, di mana? Misalnya orang yang suka kentut-kentut pada sholat, karena udah nggak ketahan lagi, kentut terus,
boleh nggak Pak Ustadz sholatnya dilanjutkan Pak Ustadz? Karena emang dia suka buang-buang angin terus Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Terus menerusnya ini setiap detik apa setiap menit, setiap jam apa gimana, Bu? Solusi bol. Dia memang ada tekanan dari perutnya, dari kepalanya. Jadi dia emang ada alat bantu yang terputus. Iya. Kalau misalnya ya kentutnya tersebut setiap detik tidak bisa tertahan, keluar terus. Ya, tidak bisa ditahan sama sekali. Ya, kalau enggak maka itu akan marja'u mudarat, maka ini sama dengan salisul baul. Ya, yang disebutkan oleh para ulama fikih bahwa ada seorang laki-laki yang prostatnya rusak sehingga air kencingnya keluar terus. Ya, pada waktu itu boleh dia sholat karena dikiaskan dengan wanita istihadhah. Iya. Tapi kalau dia masih bisa tahan barang 5 menit ya untuk sholat, tahanlah dulu. Iya. Tahan dulu barang 5 menit untuk sholat, atau 3 menit biasa sholat secara tumakninah ya, paling 5 menit. Setelah itu baru keluarkan lagi semuanya setelah selesai sholat. Iya, wallahu a'lam. Na'am. Iya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan mengenai dakwah kepada keluarga Ustadz. Ya Ustadz, apakah benar grup-grup keluarga di media sosial itu merupakan sarana silaturahmi? Tapi di keluarga kami sebagian besar belum paham akan sunnah, dan mereka yang belum paham seringkali men-share sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bahkan menyesatkan. Beberapa kali saya menanggapinya baik-baik, mereka malah marah-marah dan akhirnya menjadi renggang hubungan silaturahmi kami, dan sekarang seolah menjadi musuh. Semua gara-gara di grup medsos tersebut. Padahal sebelum ada grup itu hubungan kami baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan menanggapi hal ini Ustaz? Sedangkan jika kita diam saja pun dengan share-share tersebut takutnya disamakan dengan sebagai setan bisu. Iya. Memang grup salah satu sarana ya untuk bersilaturahim, betul sekali. Tapi juga mendiamkan pemikiran yang menyimpang pun tidak boleh, hanya karena ya supaya tidak terjadi keributan di antara keluarga. Ya, kalau dia yang memulai dan kemudian men-share pemikiran yang menyesatkan, kita tidak boleh diam juga. Karena amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maslahat mempertahankan dan membela agama jauh lebih dikedepankan dari segala-galanya. Ya, walaupun berakibat kemudian dia yang men-share ini marah kepada kita. Kan dia yang mulai. Ya, masa kita ya diam saja, tidak juga men-share. Ketika dia men-share kemudian pemikiran yang menyesatkan, masa kita tidak boleh men-share ya sesuatu yang hak, yang berdasarkan Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kalau dia ya berani men-share, dia juga harus berani dong menerima konsekuensinya. Iya, yaitu untuk dikritik dan yang lainnya. Karena yang namanya masalah-masalah ilmiah itu terbuka dalam Islam tuh ya, kita saling mengkritik, saling meluruskan. Selama itu ilmiah silahkan, itu bagus ya, termasuk apa, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Cuma masalahnya ya, orang yang dikritik ini tidak bersedia untuk menerima itu. Dia maunya kalau men-share harus terima, atau setidaknya tidak ada yang mengkritik. Kita katakan lebih baik Anda jangan men-share kalau begitu. Kalau Anda tidak siap untuk dikritik, ya dikritisi secara ilmiah tentunya ya. Adapun kalau dikritik dengan hanya sebatas ya ucapan-ucapan dan komentar yang tidak, ya itu bukan kritik namanya. Itu hanya cacian dan bulian. Itu kita tidak tanggapi. Ya. Tapi dikritik secara ilmiah, dibantah secara ilmiah, itu nggak masalah. Ini masalah ilmiah. Masalah-masalah ilmiah terbuka, kita saling berdiskusi untuk mencari mana yang hak. Iya. Kalau kita tidak siap untuk dikritik secara ilmiah, ya sudah, lebih baik Anda jangan men-share. Nah ini coba pahamkan. Dan tapi juga silaturahim secara kekeluargaan, bukan di grup, juga dijagalah.
Kalau ternyata dia yang memulai men-share, kemudian kita sanggah secara ilmiah, kemudian dia malah memusuhi kita, dan kita silaturahmin pun dia memusuhi kita, dia yang salah, bukan kita yang salah. Dia yang dosa, kita tidak berdosa sama sekali. Iya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami angkat di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, alhamdulillah kami sudah mendapatkan hidayah dan sedikit mengetahui ilmu dari sunnah, tapi dalam menjalankan ilmu itu terasa sangat berat sekali Ustaz, terutama ketika meninggalkan pekerjaan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, apalagi di dalam pekerjaan tersebut sudah memiliki jabatan. Lalu apakah kebaikan-kebaikan dan berupa sedekah itu bisa menghapus dosa kita yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan di dalam pekerjaan tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Tentunya akhi, ya, taubat adalah menggugurkan dosa-dosa kita, dan hendaknya setelah taubat kita iringi dengan amalan saleh. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibana sayyiat, sesungguhnya amalan saleh menggugurkan dosa-dosa. Juga Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan amalan saleh. Niscaya amalan saleh itu menggugurkannya dan menghapusnya. Maka setelah antum bertaubat dari pekerjaan yang haram, maka ikutilah dengan amalan-amalan saleh, dengan sedekah-sedekah dari harta yang halal. Ya, memang untuk mengamalkan sunnah itu berat, membutuhkan kesabaran. Makanya Allah mengatakan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Allah sebutkan dulu tentang kebenaran. Nah, karena kebenaran dan berpegang kepada kebenaran itu berat, Allah kemudian menyebutkan saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti kita harus sabar ya dalam memegang sunnah Nabi. Apalagi Nabi mengabarkan di akhir zaman, orang yang berpegang kepada sunnah itu seperti memegang bara api, panas dan berat sekali, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.